Bisa kita buka dari informasi yang pertama, polisi telah menangkap pelaku pembunuhan 2 anak di Medan, Sumatera Utara, yang tak lain adalah ayah tirinya sendiri. Tersangka mengaku kesal lantaran kedua anaknya meminta es krim. Pembunuhan terhadap 2 anak laki-laki di Medan, Sumatera Utara yang ditemukan pada hari Minggu kemarin mengejutkan warga sekitar. Jasad keduanya ditemukan di 2 lokasi berbeda di kompleks sekolah swasta di Jalan Brigjen Katamso Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Iksan dan Rafa menjadi korban pembunuhan yang dilakukan ayah tirinya sendiri. Pelaku memberitahu perbuatannya kepada ibu kedua korban yang tak lain adalah istrinya melalui media sosial. Kabarnya dibunuh, anak kau udah kebunuh, katanya. Dan bagaimana dia bilang, kita di SMS itu lah Pak, bilangnya. Itu datanglah mama kemarin nanya, "Ma, anakku mana? Nggak sampai ke rumah kau," katanya. Kayak gitu Pak, itulah apanya. Datang mama, betul lah ini ceritanya dibunuh di global, dibuang. Polisi pun tengah menyelidiki motif pembunuhan. Tersangka mengaku kesal karena kedua anak yang meminta es krim. Menurut pengakuan awal daripada tersangka yang sudah kita dapatkan kemarin, setelah kita tangkap semalam sekitar jam 7, itu yang bersangkutan menyampaikan bahwa karena kesal atau jengkel karena anak tirinya ini, 2 orang ini meminta dibelikan es. Untuk hari ini rencana akan diotopsi. Kemudian dari penemuan mayat hari Minggu sekitar jam 7, jam 8 pagi, kemudian dari pengakuan tersangka sampai semalam dia mengakui bahwa pembunuhan itu dilakukan pada hari Jumat. Polisi kini masih terus memeriksa tersangka yang ditangkap kemarin malam. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Informasi selengkapnya mengenai kasus pembunuhan tersebut akan disampaikan rekan kami, ada Nofri Afandi di Medan, Sumatera Utara. Nofri, berita selengkapnya silakan. Ya baik Alfat dan pemirsa, saat ini saya berada langsung di lokasi tempat ditemukannya 2 jasad anak kecil laki-laki di mana berusia 10 tahun dan juga berusia 6 tahun yang diketahui dibunuh oleh ayah tirinya akibat ingin ataupun meminta ingin dibelikan es krim begitu, dan sang ayah pun sempat menolak dan terjadi cekcok yang menyebabkan sang ayah berniat ataupun melakukan pembunuhan terhadap 2 anak tirinya ini. Dan diketahui bahwa sang ayah juga memberitahukan melalui pesan singkat kepada sang istri bahwa sang anak ataupun 2 orang anak ini telah dibunuh. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kronologis dari terjadinya pembunuhan ini. Selamat sore Pak Riko. Selamat sore. Ya Pak, dari temuan polisi saat ini bagaimana sebenarnya motif dan juga kronologis terjadinya pembunuhan ini Pak? Motif daripada tersangka, dari keterangan awal tersangka, yang bersangkutan menyampaikan karena yang bersangkutan sakit hati karena dikatain sama anak-anaknya ini adalah seorang ayah yang pelit dan anak-anaknya mau meminta ibunya untuk mencari ayah yang baru. Ya baik Pak, dari motifnya sendiri Pak, karena kesal begitu ya Pak, kronologis awalnya bagaimana Pak? Kronologis awal, jadi anak ini kan tinggal sama neneknya hari Jumat itu diantar sama ibunya ke rumah neneknya. Kemudian Jumat sore si anak-anak ini kembali ke rumah, kemudian malam nonton TV bersama ayahnya, bertiga mereka nonton TV. Kemudian anaknya ini minta dibelikan es, kemudian ayahnya menyatakan bahwa tidak punya uang. Kemudian si anak-anak ini mengatakan bahwa ayah pelit dan akan meminta ibunya untuk mencari ayah yang baru. Motifnya ini karena dia sakit hati dan dendam sama anak tersebut. Ini baru keterangan awal dari tersangka. Baik, Pak. Nah, diketahui bahwa dia sempat memberitahukan kepada sang istri bahwa 2 orang anak ini telah dibunuh Pak. Itu bagaimana Pak? Betul, jadi pengakuan tersangka membunuhnya itu hari Jumat malam. Kemudian hari Minggu pagi pukul 7.30 yang bersangkutan mengirimkan chat lewat akun Facebook yang bersangkutan ke istrinya. Itu mengatakan bahwa dia sudah membunuh 2 anaknya dan sudah dibuang ke sebelah sekolah ini. Iya baik Pak. Nah, dari keterangan bahwa jasad 2 bocah ini diketahui sudah
tewas 2 hari sebelumnya, Pak. Itu bagaimana, Pak, keterangan dari ataupun dari temuan dari pihak kepolisian? Dari kami sementara masih menunggu dari hasil autopsi dari rumah sakit. Sampai sekarang belum selesai karena baru siang ini. Baik, Pak. Nah, untuk hari ini, Pak, agenda rekonstruksi apa saja, Pak, yang akan dilakukan, Pak? Rekonstruksi hari ini ada rencana ada 17 adegan yang akan kita rekonstruksikan. Kemudian ada 2 titik nanti yang akan kita laksanakan rekonstruksi. Baik, saat ini tersangka sudah berada di mana, Pak, ataukah akan dibawa ke lokasi rekonstruksi? Sekarang sedang pelaksanaan rekonstruksi. Ya. Baik, Pak. Untuk kasus pembunuhan ini tersangka dikenakan pasal berapa, Pak? Nah, sementara akan kita kenakan pasal 338, kemudian pasal 351 ayat 3, kemudian Undang-Undang 35 tahun 2014, pasal 80 ayat 3. Baik, Pak. Apakah nantinya akan ataupun ada motif lain begitu, atau adakah tersangka lain yang ikut membantu dalam proses pembunuhan ini, Pak? Nah, ini yang sedang didalami sama rekan-rekan penyidik. Dan di sini saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan penyidik karena dalam waktu yang singkat setelah menerima informasi pagi, sore hari tersangka dapat kita amankan. Ya, baik, terima kasih, Pak, atas informasinya. Nah, pemirsa, itulah tadi bagaimana keterangan dari Kombes Pol Riko Sunarko selaku Kapolrestabes Medan mengenai motif dan juga kronologis dari pembunuhan terhadap 2 orang bocah yang diketahui dibunuh oleh ayah tirinya. Dan pada hari ini pihak kepolisian sedang melakukan rekonstruksi di mana nantinya akan ada 17 adegan dan tersangka juga akan hadir di proses rekonstruksi ini. Saya kembalikan ke studio. Baik, Nofri Afandi mengabarkan langsung dari Medan, Sumatera Utara.